Sebelum Ivana tiba, Fadil mendapat kabar dari sopirnya bahwa ada masalah dengan mobil dan seorang pria dengan mobil putih mengantar Ivana pulang. Sejak mendapat kabar itu, Fadil merasa tidak tenang, selalu kepikiran dengan adiknya. Dia pun berinisiatif menunggu Ivana di teras rumah karena penasaran dengan pria yang mengantar adiknya. Ketika mobil putih yang dari tadi ditunggunya tiba dan berhenti di sisi jalan depan rumahnya, rasa cemas dan prasangka buruk langsung menghinggapi Fadil. Karena Ivana tak kunjung keluar dari mobil. Hal itu membuat Fadil dengan langkah cepat menuju mobil putih. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintip dari balik jendela mobil. Kepanikan langsung menderanya saat melihat kepala seorang pria berada di depan dada adiknya. Dia pun langsung mengetuk kaca jendela mobil itu. Randy dan Ivana terlonjak. Jantung mereka seakan berhenti saat suara ketukan di jendela mobil membahana. Segera Randy yang panik berhasil melepaskan sabuk pengaman itu dan buru-buru menjauh dari Ivana, kembali ke tempat duduk semula. "Kak Fadil," ujar Ivana lirih, wajahnya pucat pasi. Fadil kembali mengetuk pintu mobil lebih keras, meminta adiknya segera membukanya. Dengan tangan yang gemetar, Ivana membuka pintu mobil. "Ivana, Pak Randy, apa yang barusan kalian berdua lakukan?" tanya Fadil geram. Matanya menyorot tajam ke arah keduanya. "Kami tidak melakukan apa-apa, Pak Fadil. Saya hanya Pak Randy, jangan mencoba membohongi saya." Fadil memotong ucapan Randy, suaranya meninggi. Walaupun kaca mobil ini gelap, tapi saya masih bisa melihat posisi wajah Bapak berada tepat di depan dada adik saya. "Kak, jangan salah paham dulu. Tadi Pak Randy hanya ingin membantu aku membuka sabuk pengaman yang gak bisa dibuka," tutur Ivana mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya dengan nada memelas. "Ivana, jangan mencari alasan. Buktinya sabuk pengaman ini sudah dibuka," ujar Fadil dengan tatapan tajam. "Iya Kak, ini baru saja bisa dibuka, dibantu oleh Pak Randy." "Nggak bisa dibuka katamu?" Fadil ingin membuktikan ucapan adiknya. Dia mencoba mengklik sabuk pengaman tersebut berulang kali dan mendapati bahwa sabuk itu bisa dibuka tanpa kesulitan. "Pak Fadil, kadang sabuk itu memang sulit dibuka," ucap Randy. Dia merasa kasihan pada Ivana yang dari tadi terus ditekan oleh Fadil. "Hingga saat ini saya belum sempat memperbaikinya ke bengkel karena kerusakannya hanya kadang-kadang saja. Tadi saat Ivana mencoba memang betul-betul tidak bisa dibuka." Fadil menatap Randy. "Terlepas dari kebenaran cerita Pak Randy, saya hargai Pak Randy telah mengantar Ivana," katanya seraya meraih tangan adiknya. "Ayo turun." Setelah Ivana keluar dari mobil, Randy bersandar pada jok dengan wajah lelah. Dia memejamkan mata, mencoba mengusir rasa sakit di kepalanya yang mendadak menyerang, sambil perlahan memijat kedua pelipisnya, merenungi tuduhan yang sempat Fadil lontarkan padanya yang menyudutkan dirinya dan Ivana seolah telah melakukan perbuatan mesum di dalam mobil. Tak lama setelah itu, Randy membuka kembali matanya, menarik nafas panjang dan menghidupkan kembali mesin mobil. Di perjalanan, dia merasa diliputi kekhawatiran yang mendalam, terutama memikirkan kemarahan yang mungkin akan Ivana terima dari kakaknya. Gambaran Fadil dengan pandangan tajam dan kata-kata dingin yang mungkin terlontar berkelebat dalam benaknya, seakan menciptakan dentuman di dada Randy. Di matanya sendiri, Randy merasa sudah cacat di mata Fadil. Jika sudah seperti ini, bagaimana nanti
masa depan hubungan yang akan dia rajut bersama Ivana. Di dalam rumah Mika, Fadil melarang adiknya untuk langsung masuk ke dalam kamar karena pria itu masih ingin menginterogasi adiknya. Ivana, jelaskan pada kakak apa yang ingin kalian lakukan di dalam mobil. Penjelasan apa lagi yang kakak inginkan? Sebelum turun dari mobil, aku sudah menjelaskannya pada kakak. Pak Randy juga berusaha memberikan penjelasan, tapi tidak digubris oleh kakak. Kalau aku dan Pak Randy ingin melakukan sesuatu yang tidak-tidak, nggak mungkin kami melakukan itu di depan rumah kakak, saut Ivana kesal. Gadis itu menghela nafas berat, raut wajahnya mencerminkan kelelahan yang mendalam. Aku benar-benar capek kak, biarkan aku istirahat. Ivana berbalik, dia melangkah cepat menuju kamarnya. Tak lama setelah Ivana membersihkan diri dan mengganti pakaian, ponsel yang dia letakkan di atas meja rias tiba-tiba mendapat notifikasi pesan masuk. Gadis itu menunda membuka pesan tersebut. Jari-jarinya masih sibuk memijat lembut wajah dengan skincare. Setelah 10 menit melakukan perawatan diri, dia meregangkan ototnya, lalu mengambil ponsel dan membawanya ke pembaringan. Pak Randy, gumamnya lemah saat nama di layar membangkitkan 1000 memori dan perasaan campur aduk. Gadis itu menarik nafas panjang, kemudian membuka pesan dari pria tersebut dengan ragu. Ivana, bagaimana kabar kamu? Apa kakak kamu marah? Gadis itu segera mengetik pesan balasan. Saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ivana tidak membalas lagi. Ponselnya diletakkan dengan lembut di atas nakas dan mulai memejamkan matanya. Baru saja sebentar memejamkan mata, bayangan kejadian di dalam mobil kembali melintas di kepala gadis itu. Saat itu wajah Randy begitu dekat dengan dirinya hingga membuatnya membeku dalam ketakutan. Aroma parfum Randy masih gadis itu rasakan memenuhi setiap tarikan nafasnya, seolah parfum itu melekat di indera penciumannya. Ketidaknyamanan itu membuat Ivana cepat-cepat membuka mata kembali. Dengan perasaan resah, dia mengambil ponsel dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menonton drama Korea favoritnya, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan. Beberapa hari berlalu. Siang ini Randy menghadiri acara meeting di kantor Ridwan tanpa didampingi oleh Syafil karena hingga saat ini Sabil masih menjaga orang tuanya di rumah sakit. Fadil datang seorang diri mewakili perusahaan Anderson karena Daryl saat ini sedang bertemu dengan klien penting dari Singapura. Saat Fadil berjalan masuk ke ruang meeting, pria itu mengumbar senyum hangatnya, namun saat matanya bertemu dengan manik mata Randy, senyuman itu seketika surut, meninggalkan jejak pertanyaan dalam pandangan Randy. Setelah meeting selesai, para peserta mulai meninggalkan ruangan. Fadil yang keluar dari awal membuat Randy merasa perlu menghentikan langkah pria itu. Pak Fadil, tunggu, serunya mengejar langkah Fadil di koridor sebelum pria itu masuk ke dalam lift. Fadil berhenti dan berbalik, wajahnya tampak dingin. Ada apa? Tanyanya singkat. Apa kita bisa bicara berdua di tempat lain selain di sini? Tanya Randy dengan hati-hati. Di mana? Tanya Fadil masih dengan nada datarnya. Coffee shop mungkin? Randy memberi saran dengan penuh harap. 2 buah mobil mewah baru saja tiba di halaman coffee shop. Nampak 2 orang pria tampan turun dari mobilnya masing-masing. Mereka segera memasuki coffee shop. Kedua pria tampan itu mengambil tempat di sudut ruangan agar bisa lebih leluasa saat berbicara. Randy mengangkat tangannya memanggil pelayan untuk memesan minuman. Setelah pelayan pergi untuk menyiapkan pesanan mereka, ketegangan terasa mengalir di udara. Mau bicara apa Pak Randy? Tanya Fadil dingin. Saya ingin klarifikasi Pak Fadil.
Suara Randy terdengar berat. Perubahan sikap Pak Fadil rasanya perlu kita bahas. Saya merasa tidak enak dengan perubahan sikap Pak Fadil terhadap saya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan yang terjadi malam itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Sedikitpun saya tidak ada niatan untuk berbuat yang tidak sepatutnya pada Ivana. Saya akui posisi saya waktu itu memang sangat dekat dengan Ivana, tapi tolong percaya, tidak sedikit pun saya menyentuhnya. Kondisi waktu itu memang mengharuskan saya seperti itu agar bisa menjangkau sabuk pengaman. Kenapa tidak melakukannya dengan cara keluar mobil dan berdiri di sisi pintu sebelah kiri? Randy merasakan detak jantungnya memburu saat Fadil melontarkan pertanyaan seperti itu. Dengan nafas yang tertahan, dia mencoba menjelaskan, "Maaf Pak Fadil, waktu itu saya tidak terpikir ke arah sana. Yang saya pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar sabuk pengaman itu bisa terlepas." Pak Fadil mengangkat sebelah alis, senyumnya terlihat sinis, menyelam sambil minum air. Gumamnya dengan nada rendah penuh sindiran. Randy merasakan panas di hatinya. Pria itu tersinggung mendengar ungkapan itu, namun sebisa mungkin dia menahan emosinya. Jika Pak Fadil menganggap saya seperti itu dan tidak terima, saya bersedia bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab meluncur begitu saja tanpa disadari. Itu adalah sebuah reaksi spontan karena Fadil sudah memancing emosinya. Meskipun pernyataan itu sebelumnya tidak dipikirkan oleh Randy, tapi tujuannya mendekati Ivana memang ke arah sana. Besar harapan Randy, Fadil mau menerima tantangannya. Pria itu sudah sangat kesal pada Fadil karena setiap penjelasan yang diberikannya tidak pernah cukup bagi pria itu. Selalu salah di mata Fadil. Fadil yang sejak tadi terus menyerang Randy secara frontal kini terlihat tertegun setelah mendengar ucapan pria yang duduk di seberangnya. Dia tidak menyangka Randy akan mengungkapkan itu karena saat ini Randy dan adiknya tidak memiliki hubungan apa-apa. Bagaimana mungkin Randy langsung mengambil jalan pintas seperti itu? Melihat Fadil tak memberikan respon terhadap pertanyaannya, Randy kembali mengulang pertanyaannya. "Bagaimana Pak Fadil? Apa Bapak bisa memberi saya kesempatan untuk bertanggung jawab dengan menikahi Ivana? Jika Pak Fadil sudah menganggap saya telah menodainya, biarkan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya malam itu." Kesal dituduh berbuat mesum terhadap Ivana. Sekalian saja Randy memanfaatkan situasi. Ada detik keheningan sebelum Fadil menjawab. Suaranya teduh namun tajam. "Pak Randy, saya tidak bisa begitu saja mengatur pernikahan untuk Ivana. Pernikahan itu Ivana yang menjalani. Jadi dia lebih berhak menentukan sendiri siapa pria yang pantas menjadi suaminya. Dan satu hal yang harus Pak Randy ketahui, Ivana paling tidak suka dirinya dijodohkan. Dia akan membenci siapapun pria yang dijodohkan dengannya." Randy menatap Fadil dengan serius, menyusun kata-kata dalam hatinya sebelum berbicara. "Pak Fadil, jika Ivana tidak suka dijodohkan, artinya saya harus berjuang sendiri mengejarnya. Jika saya mengejar Ivana, apa Pak Fadil mengizinkan?" tanya Randy. "Anggap saja usaha saya mengejar Ivana ini bagian dari proses saya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi malam itu. Silakan saja kalau bisa," saut Fadil seraya tersenyum remeh. Pria itu sudah hafal bagaimana sifat adiknya. Selama ini Ivana sangat sulit untuk ditaklukkan. Adik satu-satunya itu tidak mudah menyukai seorang pria. Terbukti hingga saat ini Ivana belum pernah pacaran, padahal dari zaman adiknya masih sekolah dan kuliah banyak pria yang datang ke rumahnya. Randy menghela nafas panjang. "Baiklah, mulai hari ini saya akan mengejar Ivana," katanya. Suaranya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. "Hari ini
Bukannya Pak Randy sudah lama mengejar Ivana? Tanya Fadil dengan alis terangkat meledek Randy. Randy menggaruk belakang kepalanya, tersenyum canggung. Itu benar, tapi sekarang saya akan lebih gencar lagi dari sebelumnya. Fadil mendekat, menatap Randy dengan intens. Satu pesan dari saya, Pak Randy, jangan pernah mempermainkan Ivana. Saya tidak akan tinggal diam jika itu terjadi. Ancamannya terdengar tegas dan menggetarkan. Randy terdiam, menandakan bahwa dia tidak takut dengan ancaman itu. Pak Fadil, dari dulu saya tidak pernah mempermainkan wanita, jawabnya dengan keyakinan yang tulus. Fadil melirik ke arah jam di pergelangan tangannya. Sudah terlalu lama dia meninggalkan kantor. Saya harus segera kembali ke kantor, pamit Fadil sambil berdiri. Randy dengan senyuman penuh arti menimpali. Iya, silahkan kakak ipar. Akan tetapi Fadil tidak menanggapi gurauan itu. Dengan langkah cepat dan raut muka masam, dia melangkah keluar dari coffee shop, meninggalkan Randy yang tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya di dalam hati. Pria itu merasa ada semacam kepuasan dengan pertemuannya siang ini. Ketika sudah sampai di kantornya, Randy langsung menenggelamkan dirinya pada pekerjaan yang sudah menunggunya sejak tadi. Dia yang awalnya tidak begitu bersemangat sejak kejadian malam itu, kini semangatnya muncul kembali, bahkan melebihi dari sebelumnya. Sebelum pulang ke rumah, pria itu ingin mampir ke supermarket terlebih dahulu untuk membeli cemilan dan minuman buat mengisi kulkasnya yang sudah hampir kosong. Ini kan mobil Ivana, gumam pria itu dalam hati ketika melihat mobil berwarna kuning parkir tak jauh dari mobilnya. Dengan penuh semangat, Randy berjalan masuk ke supermarket, mengambil troli barang, lalu melangkah menuju lorong sambil mengedarkan pandangan, mencari-cari keberadaan Ivana. Seketika itu, dia teringat dengan kejadian beberapa bulan yang lalu di supermarket ini. Waktu itu, dia melihat Ivana pertama kali di lorong perlengkapan bayi. Dengan penuh harap, dia berjalan cepat menuju lorong itu. Benar dugaannya, Ivana ada di sana. Sudut bibirnya terangkat ke atas saat melihat gadis itu meletakkan beberapa popok bayi ke dalam troli. Sebuah pemandangan yang menyejukkan bagi pria itu. Dia berkhayal suatu hari nanti akan bersama-sama Ivana membeli keperluan untuk anaknya. Kak, ini aku sudah di supermarket, uangnya sudah dikirim belum? Tanya Ivana melalui sambungan telepon. Gadis itu takut kejadian waktu itu kembali terulang, yang mana saat ingin membayar barang belanjaan di kasir, tapi Mika belum mengirim uangnya. Iya, sudah kakak transfer, saut Mika dari seberang telepon. Ivana lega mendengarnya. Sambungan telepon itu diputus. Dia kembali melanjutkan aktivitas mengambil barang sesuai daftar yang dikirim oleh kakak iparnya. Randy yang tak jauh dari tempat itu tersenyum mendengarnya. Dengan iseng, dia mendorong troli belanjanya dengan gerakan cepat, mengarahkan langsung ke troli Ivana. Troli mereka bertabrakan hingga membuat Ivana menoleh ke arahnya. Pak Randy, ucapnya dengan nada terkejut. Raut mukanya berubah menjadi lebih lunak saat mereka bertatapan. Ini yang kedua kalinya kita bertemu di sini, kata Randy sambil terus tersenyum. Iya, Bapak tidak usah khawatir, kali ini saya akan bayar sendiri, balas Ivana dengan nada serius sambil melanjutkan mengambil beberapa tisu basah untuk dimasukkan ke dalam troli belanjanya. Tidak apa, saya bersedia membayarnya lagi kalau kamu mau, tawa Randy mencoba membawa suasana lebih akrab. Banyak sekali tisu basah yang kamu ambil. Anak kecil perlu banyak tisu basah. Nanti kalau bapak punya anak sendiri akan tahu alasannya, jawab Ivana yang enggan menjelaskannya secara detail. Randy menangkap ada sesuatu yang berbeda dengan Ivana kali ini. Dari beberapa pertemuan tak sengaja, mulai dari nonton film hingga hadir di resepsi pernikahan teman,
Sikap Ivana kini tampak lebih ramah dan terbuka terhadapnya, jauh berbeda dari sikapnya yang dulu saat mereka pertama kali bertemu. Terkesan irit bicara dan terlihat canggung. Pria itu terus mengikuti Ivana kemanapun, mendorong trolinya, hingga berada di lorong makanan ringan dan minuman instan. Randy yang berada di belakang Ivana mengambil tiap barang yang diambil oleh gadis itu. Ivana menangkap pergerakan pria itu dari sudut matanya, tapi memilih untuk mengabaikannya saat mereka menyusuri lorong yang berisi perlengkapan sabun dan berbagai barang lainnya. Ivana meraih minyak rambut yang biasa digunakan Fadil. Randy kembali menirunya, mengambil benda itu juga. Lama-kelamaan Ivana merasa risih, diikuti terus oleh Randy. Dia yang awalnya tidak ada rencana membeli pembalut, sengaja mengambil 2 bungkus pembalut. Saat hendak memasukkannya ke dalam troli, pergerakan tangannya terhenti. Gadis itu menoleh pada Randy karena pria yang ada di belakangnya tidak mengikuti gerakannya lagi. "Pak Randy, kenapa tidak mengambil barang ini juga?" sindir gadis itu. Randy menggaruk belakang kepalanya lalu menjawab, "Saya akan membeli itu jika sudah memiliki istri." Ivana tertegun sejenak, lalu melanjutkan langkahnya menuju kasir. Di antrian kasir, Randy berdiri di belakang Ivana. Dia memperhatikan dengan seksama. Gadis itu meletakkan satu persatu barang belanjaan di meja kasir. Terakhir, Ivana mengeluarkan dompet dari dalam tasnya, lalu meletakkan kartu debit di meja kasir. Randy memperhatikan ekspresi kasir yang berubah saat menggesek kartu tersebut. "Maaf mbak, kartunya tidak bisa digunakan," kata kasir itu dengan raut muka serius, menatap kartu debit Ivana. "Hah?" Wajah Ivana berubah menjadi pucat. Ekspresi panik tergambar jelas di wajahnya. Dengan terburu-buru dia mengambil kartunya, memeriksanya. "Oh tidak," gumamnya pelan saat melihat kartu debitnya sudah expired. Tepat saat itu, Randy melangkah maju, menawarkan solusi dengan menaruh black card miliknya di atas meja. "Pakai kartu saya saja, mbak," ucapnya pada kasir dengan nada menenangkan.